Ini Bu rasanya jauh ini dari Pontianak. Kalau tidak salah. Seperti biasa, apapun yang kita lakukan, yaitu merupakan ketaatan, kita jangan pernah lupa untuk selalu menghadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal soleh itu mesti diawali dengan niat dan setiap orang itu akan diberi ganjaran sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi kalau kita mengharapkan surganya Allah, mengharapkan pahala dari Allah, maka kita mesti berniat ikhlas mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharapkan apapun kecuali ridhonya Allah. Insya Allah, insya Allah kita akan melanjutkan kajian tentang Al-Asma Al-Husna. Pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang makna nama Allah atau sifat Allah Asy-Syahid. Dan telah kita sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, mengetahui sesuatu yang telah terjadi, mengetahui sesuatu yang sedang terjadi, mengetahui sesuatu yang akan terjadi, mengetahui sesuatu yang tidak terjadi dan bagaimana itu terjadi nanti kalau terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allah mengetahui zatnya, Allah mengetahui perkara yang mustahil, Allah mengetahui perkara yang wajib, Allah mengetahui perkara yang mungkin. Maknanya adalah ahata bikulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Asy-syahid al-haqq. Sekarang kita akan menjelaskan tentang makna sifat Allah atau nama Allah al-haqqu. Ingat, al-haqqu. Berarti dia qaf yang itu merupakan huruf qalqalah dan dia juga huruf isti'la dan di sini dia bertasydid. Jadi al-haqqu seperti itu. Al-haqqu, al-haqqu berhenti sebentar karena dia huruf qalqalah. Apa makna dari nama Allah Al-Haqq? Maknanya adalah Ats-Tsabitul Wujud alladzi la syakka fi wujudi. Makna Al-Haqq adalah Ats-Tsabitul Wujud. Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada dan tidak ada keraguan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita jelaskan, saya ingin memberitahu bahwasanya hukum akal itu terbagi menjadi tiga. Hukum akal itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada wajibul akal. Wajib. Maknanya adalah akal itu menerima adanya dan akal tidak bisa menerima sesuatu itu tidak ada. Yang kedua itu adalah yang mungkinul akal. Yang mungkin al akal. Artinya akal bisa menerima keberadaannya dan akal juga bisa menerima ketiadaannya. Oke. Dan yang ketiga itu adalah mustahilul akal. Akal tidak bisa menerima keberadaannya. Paham ya? Hukum akal ada tiga. Yang pertama adalah wajibul akal. Artinya pasti ada dan tidak bisa tergambarkan oleh akal itu tidak ada. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala, begitu juga sifat-sifatnya. Paham? Akal tidak bisa menerima tiadanya Allah Subhanahu wa taala. Akal tidak bisa menerima tiadanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Masa sang pencipta atau masa adanya alam ini tidak ada yang menciptakan?
Dan yang menciptakannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan mustahil sang pencipta itu tidak ada. Ini yang namanya wajibul akal. Akal itu menerima keberadaannya dan akal tidak bisa menerima kalau Allah Subhanahu wa taala, begitu juga sifat-sifatnya tidak ada. Ini namanya wajib secara akal. Adapun mungkinul akal, itu akal bisa menerima keadaan keberadaannya dan akal juga bisa menerima ketiadaannya. Seperti manusia. Akal bisa menerima kalau si fulan itu mati dan akal juga bisa menerima kalau si fulan itu hidup. Paham ya? Adapun yang mustahil, itu maknanya adalah akal tidak bisa menerima keberadaannya. Dan akal tidak bisa menerima kalau sesuatu itu betul-betul ada, tidak bisa menerima. Contoh, adanya anak bagi Allah itu merupakan sesuatu yang mustahil. Adanya sekutu bagi Allah itu merupakan sesuatu yang mustahil. Jelas ya? Adanya anak bagi Allah, adanya sekutu bagi Allah, adanya anggota badan bagi Allah, itu sesuatu yang mustahil dan tidak bisa diterima oleh akal. Makanya kita katakan mustahil akal. Paham ya? Jadi al-haqqu maknanya adalah Allah zat yang maha ada. Dan tidak ada keraguan tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hukum akal yang telah kita sebutkan, dapat kita menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh seseorang yang rusak, misalkan yang salah. Yang mana pertanyaan ini disebutkan oleh para ulama adalah pertanyaan syaitan. Pertanyaan yang muncul dari syaitan. Contoh, ada yang bertanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Mampukah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak baginya? Kata mereka, pertanyaannya adalah mampukah Allah menjadikan anak bagi zatnya? Ini pertanyaan syaitan, pertanyaan yang muncul dari syaitan. Kalau ada pertanyaan seperti itu, apa yang mesti dijawab oleh seorang muslim? Seorang muslim tidak boleh baginya menjawab iya dan tidak boleh baginya menjawab tidak. Faham? Kenapa? Karena dijawab iya kekufuran, dijawab tidak juga kekufuran. Lalu apa yang mesti kita jawab? Kita katakan Allah Maha Kuasa. Maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya berkaitan kepada sesuatu yang mungkin secara akal. Bagian kedua. Kuasanya Allah hanya berkaitan kepada sesuatu yang mungkin akal. Mungkin diterima oleh akal sesuatu itu ada dan akal juga bisa menerima sesuatu itu tidak ada. Faham? Adapun sekutu bagi Allah atau adanya anak bagi Allah itu merupakan sesuatu yang mustahil. Adanya sekutu bagi Allah, adanya anak bagi Allah itu merupakan sesuatu yang mustahil. Dan sifat maha kuasanya Allah tidak berkaitan kepada sesuatu yang mustahil. Sifat kuasa Allah itu hanya berkaitan kepada sesuatu yang mungkin secara akal. Nah, kalau ada nanti dilontarkan pertanyaan seperti itu kepada kita, jawab aja seperti itu. Jangan jawab iya dan jangan jawab tidak. Makanya para ulama mengatakan ini pertanyaan yang muncul dari syaitan. Kenapa? Dijawab iya kekufuran, dijawab tidak juga kekufuran. Wala'iyadzubillah. Oke, kita kembali pada penjelasan al-haqq. Maknanya Allah ada dan tidak ada keraguan bagi adanya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menunjukkan adanya sifat al-haqq atau nama al-haqq bagi Allah, wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin. Wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin. Ini menunjukkan bahwasanya Allah disifati dengan al-haqq. Sekarang kita akan menjelaskan tentang
penetapan adanya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam satu hadis bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau bersabda mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab." Apa kata Nabi mengenai ayat ini? Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celaka bagi orang yang membaca ayat ini tetapi ia tidak berfikir, tidak memikirkan tentang makna dari ayat ini. Fa inna an-nazara fi makhluqatillah yadullu ala wujudil khaliq. Karena ketika kita memperhatikan alam semesta ini, memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan adanya sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak ada sekutu baginya. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, innahu yajibu ala kulli mukallafin ayyakuna fi qalbihi ad-dalilul ijmali ala wujudillah. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan wajib bagi setiap mukallaf, wajib secara aini, oke, secara individu, wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahui yang namanya dalil ijmali, yaitu dalil secara global tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalil ijmali seperti adanya alam menunjukkan adanya Allah. Tulisan itu tidak akan ada kalau tidak ada yang menulis. Bangunan itu tidak akan ada kalau tidak ada yang membangun. Begitu juga alam semesta ini tidak akan ada kecuali dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan bahwasanya Allah itu ada dan tidak ada keraguan tentang adanya Allah. Ini merupakan dalil ijmali, dalil secara global yang mana dalil tersebut wajib diketahui, diyakini oleh setiap mukallaf secara individu. Paham ya sampai di sini? Jadi kalau ditanya nanti, kamu katakan bahwasanya setiap mukallaf itu wajib untuk mengetahui, meyakini di dalam hatinya dalil secara global tentang adanya Allah. Apa itu? Jawabannya adalah setiap tulisan pasti ada yang menulis, setiap bangunan pasti ada yang membangun, dan alam semesta ini, ciptaan Allah Subhanahu wa taala pasti ada yang menjadikannya, yaitu Allah. Dan ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. فالواحد منا يعرف من نفسه أنه لم يكن موجودا في وقت من الأوقات. Setiap kita pasti mengetahui bahwasanya diri kita dahulu itu tidak ada. Oke. Kemudian ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang memiliki sifat seperti itu, yaitu dahulu tiada, kemudian menjadi ada setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti butuh kepada orang atau kepada zat yang menjadikannya ada atau menjadikannya ada sebelumnya tiada. Paham maksudnya? Kita setiap diri kita pasti tahu. Contoh, saya lahir pada tahun 1999. Pada tahun 1990 itu saya tidak ada. Oke. Dari sini saya mengetahui bahwasanya dahulu saya tidak ada, sekarang saya ada. Oh, berarti ada yang menjadikan saya. Dan saya butuh kepada zat yang menjadikan saya dahulu tiada menjadi ada. Ini termasuk dalil akal. Ini termasuk dalil dalil akal. Karena akal yang selamat, akal yang sehat, oke, itu akan menghukumi bahwasanya adanya sesuatu
didahului oleh ketiadaan, ah, adanya sesuatu yang didahului oleh ketiadaan menunjukkan bahwasanya sesuatu tersebut itu butuh kepada yang menjadikannya. Dan yang menjadikannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadzal alam, alam semesta ini berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Artinya apa? Dulu tiada, kemudian menjadi ada. Alam semesta ini dulunya tiada, kemudian diciptakan oleh Allah menjadi ada. Udara yang terkadang berhembus ke sana, ke sini. Terkadang udara diam. Terkadang udara tersebut kita rasakan dingin, terkadang kita rasakan panas. Matahari terbit dari timur, kemudian tenggelam ke barat. Terkadang matahari berada di tengah-tengah langit. Terkadang matahari berwarna putih cahayanya, terkadang berwarna kuning. Perubahan segala sesuatu ini, perubahan matahari, perubahan hawa, udara, perubahan alam semesta ini menunjukkan bahwasanya itu semua adalah baharu, dahulunya tiada, kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala baru menjadi ada. Ini menjadi dalil tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dah. Syekh menyebutkan di sini. Falau qala mulhidun la yu'minu biwujudillah. Kalau seandainya ada orang ateis yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tidak beriman tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka mengatakan, nahnu la narallah. Kami tidak bisa melihat Allah. Bagaimana bisa kalian beriman tentang adanya Allah Subhanahu wa taala sedangkan kami tidak melihat Allah? Kita katakan, meskipun engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, tetapi engkau bisa merasakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dan dalil yang lain kita katakan yang telah kita sebutkan tadi, tulisan mesti ada yang menulis, bangunan pasti ada yang membangunnya, begitu juga alam semesta ini pasti ada yang menciptakannya, yang menjadikannya. Adapun sesuatu yang tidak bisa engkau lihat, itu tidak bisa menjadikan dalil atau tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya sesuatu tersebut tidak ada. Sesuatu yang tidak bisa engkau lihat, itu bukan pernyataan bahwasanya sesuatu itu tidak ada. Faham? Mereka katakan bahwasanya Allah tidak bisa dilihat. Kemudian mereka katakan berarti Allah tidak ada. Kita jawab, terkadang ada sesuatu yang tidak bisa dilihat, tetapi itu ada. Contoh, engkau tidak bisa melihat akalmu. Engkau tidak bisa melihat ruhmu. Engkau katakan merasa kesakitan. Engkau merasa bahagia mendapatkan sesuatu. Pertanyaannya adalah, apakah engkau bisa melihat akalmu? Apakah engkau bisa melihat ruhmu? Apakah engkau bisa melihat rasa sakit? Apakah engkau bisa melihat kebahagiaan? Itu semua ada dan engkau yakini bahwasanya itu ada. Akal itu ada, ruh itu ada. Dan engkau tidak melihat itu. Tetapi engkau beriman, meyakini, membenarkan bahwasanya perkara tersebut itu ada. Tapi kalau dia katakan saya tidak punya akal karena saya tidak melihat, nah berarti bukan lawan kita lagi. Tidak beres berarti kan seperti itu. Jadi seperti itu. Kalau mereka bertanya, apa dalil adanya Allah Subhanahu wa taala? Pertama kita jawab, adanya alam semesta ini. Karena alam semesta ini mustahil ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan.
dan yang menciptakannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun sesuatu yang kau katakan tidak bisa dilihat, maka itu memastikan tidak ada, itu tidak benar. Terkadang ada sesuatu yang tidak bisa engkau lihat tapi engkau membenarkan adanya. Contoh, ruh, akal, rasa sakit, kebahagiaan yang ada di hatimu, kesenangan, bahagia dan sebagainya. Itu tidak bisa engkau lihat tapi engkau yakini itu ada. Itu cara menjawabnya. Insya Allah, kalau mereka mempunyai akal sehat, mungkin mereka sudah membenarkan apa yang kita katakan. Diceritakan bahwasanya sebagian orang-orang ateis itu datang kepada Abu Hanifah. Jadi mereka itu ingin membungkam ya Imam Abu Hanifah karena Imam Abu Hanifah itu selalu menyebutkan kesesatan-kesesatan mereka. Faqala lahum, kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan kepada mereka, ajibuni ala mas'alatin thumma fa'alu ma syi'tum. Jawab satu pertanyaan dariku, satu permasalahan. Kemudian setelah itu lakukanlah apa yang kalian inginkan. Kemudian mereka mengatakan, had, berikan kami pertanyaan itu. Faqal, kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, ma taquluna fi rajulin yaqulu lakum. Apa yang akan kalian katakan kalau seandainya ada seorang laki-laki datang kepada kalian lalu berkata, inni ra'aitu safinatan mashhunatan bil ahman mamlu'atan bil athqal. Artinya apa? Ada seorang laki-laki datang kemudian dia mengatakan, aku telah melihat satu perahu yang diisi oleh atau dipadati oleh barang-barang bawaan, arti penuh dengan barang bawaan, barang-barang yang berat. Dan kapal tersebut ihtawashatha fi lujjatil bahr amwajun mutalatimah. Artinya apa? Dia itu bergoyang dikarenakan ombak-ombak yang sangat kencang. Wariyahun mukhtalifah, begitu juga angin yang kencang. Tetapi sampan tersebut masih kokoh dan berlayar dengan sendirinya dengan aman. Tanpa ada orang yang tanpa ada orang yang mengarahkannya, tanpa ada orang yang mengaturnya. Apakah perkara tersebut bisa masuk di akal? Lalu orang-orang mulhidah, orang-orang ateis tersebut mengatakan, la, hadza syai'un la yaqbalu al-aqal. Kata mereka, enggak. Perkara ini adalah perkara yang tidak bisa atau tidak masuk di akal. Kemudian Ibu Imam Abu Hanifah mengatakan, Subhanallah, idza lam yujzil aqlu safinatan tajri min ghairi mallah yudiruha fi jarayaniha, فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها وتغير أعمالها وسعة أطرافها من غير صانع وحافظ. Imam Abu Hanifah mengatakan, Subhanallah, kalaulah kapal tersebut, kalaulah kapal tersebut tidak bisa dimasuk apa tidak bisa diterima oleh akal kalau dia berjalan dengan sendirinya tanpa ada orang yang membawanya, tanpa ada orang yang mengaturnya. Bagaimana bisa adanya alam semesta ini dengan macam-macamannya, dengan perubahan perbuatan yang terjadi di alam semesta ini, ada itu semua tanpa ada yang menciptakan. Bagaimana itu bisa masuk di akal? Pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah perkara diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah. Kalau kalian katakan bahwasanya tidak masuk akal, tidak bisa diterima oleh akal adanya sampan yang bergerak sendirinya dengan adanya angin yang kuat, ombak yang kuat. Bagaimana bisa akan menerima alam semesta ini ada tapi tanpa ada yang menciptakannya? Berarti menunjukkan bahwasanya alam semesta itu pasti ada menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Fabakau jami'an. Semuanya orang-orang mulhidah tadi, orang-orang ateis tadi menangis dan mereka mengatakan sadaqta wa aghmadu siyufahum wa tabu bil Islam. Engkau benar, wahai Imam Abu Hanifah. Kemudian mereka menyimpan pedang-pedang mereka, senjata-senjata mereka,
kemudian mereka kembali atau masuk di dalam agama Islam. Subhanallahil azim. Banyak sekali tentang dalil akal ya, yang telah disebutkan oleh para ulama. Ya, dalil akal yang telah disebutkan oleh para ulama, termasuk salah satunya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, waraqatut tut rihuha wa ta'muha wa launuha wahid. Kalau Imam Syafi'i mengatakan dalil tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Daun tut, daun tut, apa bahasa kitanya ya? Tut itu apa ya? Itu buah-buahan yang merah, merah seperti itu kecil. Tut, tut apa sih bahasa Indonesianya? Buah murbei, murbei, ada buah murbei namanya? Betul gak? Tahu? Saya pernah makannya itu di Global University ditanam buah tut itu dan kami disilahkan untuk memakannya setiap musim semi. Subhanallah. Ada Luar. Ustadz. Hmm? Tunggu bentar ya. Tidak ada yang sempurna, oke? Nih, aduh, nggak jelas yang apa nih. Aduh, apa sih? Intinya buah tut. Nanti saya kasih tahu, saya kirim di grup. Jadi buah tut itu murbei, murbei. Baunya, rasanya, warnanya itu satu. Oke. Kalau dimakan daun tersebut oleh kijang, maka apa yang keluar adalah misik, yaitu minyak wangi, wangi-wangian. Kalau seandainya dimakan daun tut tersebut oleh ulat sutra, maka akan menjadi sutra. Kalau seandainya dimakan oleh jamal, onta, maka yang keluar adalah ba'al. Kalau seandainya dimakan oleh domba, maka yang keluar adalah laban, yaitu susu. Dan ini menunjukkan bahwasanya perubahan yang muncul dari satu hal dengan beberapa hasilnya, jadi misik lah, jadi harir lah, harir apa tadi? Jadi sutra, kemudian jadi ba'al, kemudian juga menjadi susu. Tapi yang mereka makan apa? Dari satu waraqatut tut. Warnanya, baunya sama, semuanya sama. Tapi ketika dimakan oleh kijang jadinya begini, ketika dimakan oleh maiz begini, jadi ketika dimakan oleh ba'al begini, ini semua menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu. Imam Syafi'i memberikan contoh seperti itu, pendekatan seperti itu, dalil akal tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Lain waktu insya Allah kita jelaskan lagi lebih rinci karena ada dalil akal tentang adanya Allah yaitu secara rinci juga wajib tetapi bukan secara aini. Kemudian satu faedah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qala fi kulli yawmin mi'ata marrah la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali, kana lahu amanan minal faqr. Maka Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ia akan merasa aman dari kefakiran. Wa unsan min wahsyatil kubur, ketenangan dari bahayanya atau kegelapan yang ada di dalam kubur.
wastajlabal ghina, kemudian apa? Allah cukupkan ia, wastaqra'a biha babal jannah, dan disebabkan doa yang dibacakan olehnya itu maka akan diketuk pintu surga baginya. Artinya apa? Memiliki faedah yang sangat sangat banyak. Hanya membaca apa? 100 kali La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Dulu orang-orang tua dahulu ya, yang orang-orang thariqah, mereka sering baca itu setiap subuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Tapi dibaca dengan benar, oke? Dibaca dengan benar, memperhatikan makhraj, memperhatikan panjang pendeknya. Kemudian jangan lupa untuk mengikhlaskan niat lillahi ta'ala. Insya Allah akan mendapatkan fadilah yang telah kita sebutkan. Oke, sebenarnya banyak mau dijelaskan, cuma sampai di sini saja dulu. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Intinya adalah makna dari al-haq huwa tsabitul wujud, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada dan tidak ada keraguan tentang adanya Allah. Jelas ya? Dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menjelaskan wajib bagi setiap mukallaf, wajib secara aini individu untuk mengetahui dalil akal tentang adanya Allah Subhanahu wa taala secara global. Dalil akal secara global, bukan secara terperinci. Kita, perorangan kita ini wajib meyakini, wajib mengetahui dalil akal secara global tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak para ulama atau menceritakan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala dengan adil akal, dengan dalil akal. Seperti Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dia menjelaskan waraqatut tut. Oke, daun buah tut itu warnanya, rasanya, baromanya satu. Cuman ketika dimakan oleh hewan-hewan yang berbeda, hasil yang keluar dari hewan tersebut berbeda. Tapi muncul dari suatu hal, yaitu warakatut tut, daun buah tut. Ini menunjukkan apa? Perubahan yang ada di alam semesta ini, perubahan yang ada, yang kita hasilkan, yang kita perhatikan, itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan adanya Allah. Kemudian, kalau seandainya ada orang-orang mulhidah, orang-orang ateis yang bertanya, yang meragukan atau mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada karena kami tidak bisa melihatnya, kita tidak bisa melihat Allah. Lalu bagaimana bisa kita beriman tentang adanya Allah? Bagaimana kita menjawabnya? Pertama, kita katakan bahwasanya adanya alam semesta, perubahan yang ada di alam semesta. Matahari muncul dari sini, muncul dari apa namanya? Dari timur, kemudian tenggelam dari barat. Terkadang cahaya yang dikeluarkan oleh matahari putih, terkadang kuning seperti itu. Perubahan seperti itu menunjukkan adanya Allah yang menjadikan hal itu. Kemudian, kalau engkau katakan bahwasanya segala sesuatu itu mesti bisa dilihat baru bisa dikatakan ada. Mereka meyakini seperti itu. Allah tidak ada karena tidak bisa dilihat, kata mereka. Lalu kita jawab, kalau begitu, bisakah engkau melihat adanya, bisakah engkau melihat akal? Bisakah engkau melihat yang namanya ruh? Bisakah engkau melihat yang namanya rasa sakit, kebahagiaan? Itu semua tidak bisa dilihat. Tapi kita yakini bahwasanya itu ada. Kita yakini bahwasanya akal itu ada. Kita yakini bahwasanya ruh itu ada. Kita yakini bahwasanya rasa bahagia, senang, ketenangan itu ada. Kita yakini hal itu, tapi bisakah kita melihatnya? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ini menunjukkan bahwasanya tidak segala sesuatu itu yang tidak bisa dilihat itu tidak ada. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Allah di dunia yang faniyah ini, di dunia Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat oleh mata yang faniyah. Oke? Bukan menunjukkan bahwasanya Allah tidak ada. Allah ada.
Tapi memang kita tidak bisa melihatnya sekarang. Oke, paham ya? Itu intinya. Siapa yang bertanya tadi? Paham, Rek? Dia paham itu harus disimpulkan ya, Rek. Di- disimpulkan dari pembahasannya dari awal. Bukan, tanpa ada orang yang menggerakkannya. Padahal pada saat itu kan banyak angin, ombak-ombak, tapi dia bisa berjalan mulus tanpa ada yang menggerakkannya, tanpa ada yang membawa perahu itu. Tapi aman-aman saja. Padahal tapi sampai perahu itu pada tempat tujuannya. Padahal bawaannya banyak, kan seperti itu. Angin kencang, ombak banyak, tapi bisa sampai di tempat tujuan tanpa ada yang menggerakkannya. Pertanyaannya adalah, masuk di akal atau tidak? Tidak masuk di akal. Kata mereka seperti tidak masuk akal. Mana mungkin sampan yang memiliki bawaan yang sangat banyak, angin berhembus kencang, ombak yang sangat kencang, tapi bisa sampai pada tujuannya. Mustahil nggak karam terkaram, apa nggak apa karam kata mereka. Itu berarti sesuatu nggak masuk akal kata mereka seperti itu. Nah, lalu dijawab oleh Imam Abu Hanifah, begitu juga alam semesta ini, akal tidak bisa menerima kalau tidak ada yang menciptakannya. Pasti ada yang menciptakannya. Engkau katakan, sampainya sampan itu pada tempat tujuannya tanpa ada yang membawanya itu perkara yang mustahil. Begitu juga adanya alam semesta ini tanpa ada yang menciptakannya, itu perkara yang tidak masuk di akal. Dan siapa yang menciptakannya? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dalil menunjukkan adanya Allah. Faham ya? Hmm. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz tahu nggak yang itu apa dalil akli yang menunjukkan adanya Allah yang contohnya itu pohon jeruk gitu, ada yang manis, ada yang masam gitu. Itu Sebenarnya, apa namanya? lanjut. Ya Ustadz, Ustadz tahu nggak cerita itu? Kalau tahu saya minta diterangkan lagi gitu. Saya belum pernah mendengar kalau dari Jero. Cuman dari kata Imam Syafi'i saja yang pernah saya dengar, yaitu waraqatut tut. Ya ya Ustadz nggak apa-apa. Dulu kayak Ansori pernah jelasin apa pohon jeruk banyak jumlahnya, tapi kok ada yang masam, ada yang manis. Itu kan berarti tidak dengan sendirinya, berarti ada yang membuatnya menjadi masam, menjadi manis gitu. Cuman Intinya saya agak seperti ini lupa. benar. Sebenarnya apapun yang kita perhatikan, ya, apapun yang kita perhatikan, itu menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, banyak sekali. Ada 7 saudara yang dilahirkan oleh seorang ibu, satu bapak, satu ibu. Tapi tabiat mereka berbeda, bentuk apa warna kulit mereka berbeda, kadang mata mereka berbeda, kadang hidung mereka berbeda, kadang panjang tinggi mereka berbeda. Ini juga menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan perubahan perbedaan seperti itu banyak sekali. Tapi kita sebutkan tadi perkataan Imam Syafi'i. Biar lebih kuat dalil kita. Faham mudah ya? Paham Ustadz, cuman mau ini aja, mau nambah ilmu aja. Dulu udah sering diajarin, cuman pengen apa mengingat-mengingat lagi gitu. Makanya sering ditanyain lagi, suka walaupun saya udah pernah belajar, saya tanyakan lagi, saya tanyakan terus. Terima Ya, kasih Ustadz. barakallahu fiik sama-sama. Titi Zamzam. Wa fika barakallah. Bunda-bunda dari Makassar ada pertanyaan? Tidak ada balik. Kata Bunda Kartini Manto.
Azizah. Halo. Ihtimal, kemungkinan Azizah ibuku atau yang lainnya. Allahu a'lam. Bukan Ustaz, saya dari Bukan. Aceh. Oh, pikir ibuku. Ibuku namanya Azizah juga. Ya, ya, ya. Kaget saja kan? Kok bisa masuk? Jaringan tidak ada. Barakallahu fikum. Kalau tidak ada pertanyaan. Ditunggu-tunggu pertanyaan dari Bunda Juriyah juga tidak ada. Bergabung ini Ustadz. Apa pembahasan? Baru gabung. Makasih banyak, masih banyak Besendi. Kasih banyak. Tidak ada, nah. Nanti dibuat kajian khusus untuk Bunda Juriyah jam 9 malam ya. Banyak tamu Ustadz. Jadi baru Kak bergabung ini. Baru kita Apa bergabung. pembahasan? Mau Kak bertanya apa pembahasan? Pembahasan itu Bunda tentang makna nama Allah Al-Haqq. Maknanya Ah, bahwa Allah itu pasti ada dan tidak ada keraguan bagi adanya Allah. Dan kita wajib meyakini bahwasanya Allah itu ada dengan dalil akal secara global. Seperti tulisan itu pasti ada yang menulis, bangunan pasti ada yang membangun, apa yang membangun bangunan itu. Kemudian alam semesta ini dengan seisinya perubahan yang terjadi di alam semesta ini, ya intinya perubahan yang terjadi di alam semesta ini pasti ada yang menciptakannya, dan yang menciptakannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Atau kita melihat dari diri kita sendiri, Bunda. Dulu kita tidak ada, kemudian baru ada. Perubahan dari tiada menjadi ada, kemudian dari kecil menjadi besar. Oke, dari tenang kemudian menjadi marah misalkan, itu merupakan perubahan dan itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada yang menciptakannya. Yang menciptakannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil secara global tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Jelas Bunda ya? Halo Bunda Juria. ya, Nah, alhamdulillah Pak. seperti itu, seperti itu. Itu wajib Bunda, wajib untuk diketahui. Wajib untuk diketahui, nanti diajarkan kepada anak-anak, diajarkan kepada suami tak tentang dalil akal secara global adanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil akal tentang adanya Allah secara rinci itu bukan fardu ain, melainkan fardu kifayah. Melainkan fardu kifayah. Ini tugas ya, tugas kalau ada penyuluh agama di sini ya diajarkan orang-orang seperti itu. Paham Bunda Juria? Ya, iya, ya, insya Allah Ustadz. Salamnya Bapak, Pak Ustadz. Alaiki wa alaihi salam. Alaiki wa alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Syam, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat. Insyaallah. Alhamdulillah. Masya Allah, rindu-rindu juga kita dengar suaranya beliau berdua ini. Alhamdulillah. Mohon maaf itu kejadian Bunda tentang waktu di Al-Markas tidak ada sekali waktu yang saya bisa geser. Iya. Insya Allah Pak Haji. Nantilah bulan 9 juga bisa, kapanpun bisa Insya Allah. Iya, Jadi insyaallah. planningkan kembali Pak Haji. Iya, yang penting sehat-sehat Ki. Insyaallah. Doa tak Bunda. Amin, amin, amin. Insya Allah. Insyaallah. Lanjut Ustadz Kafi. Jadi ada beberapa faedah yang ingin saya sampaikan. Ini penting juga ya. Dikatakan oleh seorang sahabat al-jalil yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah azza wa jalla min birril walidah.
Kata beliau seperti itu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Bahwasanya dia itu tidak mengetahui suatu perbuatan soleh, amal soleh yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Berbakti kepada ibu, kecuali berbakti kepada ibu. Subhanallah. Ibu itu dia. Barakallahu fikum. Kita baca tahlil. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu wabarakatuh. Barakallahu fiikum, Ustaz. Ada Bunda Husrina? Ghaibah.